Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 138. Gali segera tersadar dari lamunan. Hampir saja ia kehilangan kendali dan berteriak memanggil nama sang istri. Namun akal sehatnya segera menuntun untuk tidak bertindak gegabah. Salah sedikit saja ia akan kembali kehilangan. Tidak, aku tidak boleh tergesa-gesa. Kalau aku langsung menemui Riana, dia pasti akan pergi dan menjauh. Gali berusaha menahan kerinduan yang menggunung dalam hatinya. Matanya memindai wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Secara fisik, Riana tidak banyak berubah sejak berpisah 5 tahun lalu. Ia masih menduduki tahta tertinggi untuk wanita tercantik di dunia versi Gali. Hanya saja penampilannya sedikit berbeda dan tidak begitu terawat. Pakaiannya kusam dan sedikit kusut, wajahnya sama sekali tidak terpoles oleh riasan apapun. Bahkan ia hanya menggunakan sandal jepit yang ditebak Gali seharga di bawah Rp10.000. Melihat itu saja sudah menciptakan sesak di dada lelaki itu. Gali merasa menjadi manusia paling berdosa di dunia. Apa yang terjadi kepada Riana sekarang adalah karena kesalahannya. Setiap kalimat menyakitkan yang ia lontarkan kepada sang istri 5 tahun lalu menjadi cambuk yang menghantam hatinya setiap saat. Maafkan aku, Riana, karena kelalaianku sebagai suami kamu harus memilih pergi menjauh dari hidup seperti ini. Melihat penampilan Riana, Gali dapat menebak bahwa selama ini Riana hidup dalam keterbatasan. Dan satu hal yang disadari oleh lelaki itu, Riana tampak sedang murung, seperti ada beban berat yang sedang menghimpitnya. Ada kesedihan yang memancar dari tatapan matanya. Paling tidak aku harus tahu di mana dia tinggal selama ini dan bersama siapa. Gali bergumam kecil tanpa melepas pandangannya dari sang istri. Tak ingin mengambil resiko, Gali pun memilih mengikuti wanita itu dalam jarak yang aman, agar Riana tidak menyadari keberadaannya. Setelah beberapa menit berjalan kaki, Riana tampak tergesa-gesa menuju sebuah rumah. Ia mengetuk sambil mengucapkan salam, lalu menunggu beberapa saat hingga si pemilik rumah sederhana itu membuka pintu. "Riana, ada apa? Tumben kamu datang ke rumah saya di jam seperti ini?" tanya wanita itu heran. "Boleh saya bicara sebentar, Bu?" jawab Riana tampak ragu. "Bicara soal apa?" Selama beberapa saat Riana menunduk seolah sedang memikirkan kalimat yang tepat untuk diucapkan kepada wanita di hadapannya. Wanita itu bahkan tidak mempersilahkannya untuk duduk. Riana dibiarkan berdiri di ambang pintu saja. "Kalau boleh saya mau pinjam uang, Bu. Saya lagi butuh sekarang." "Ya ampun Riana, saya pikir kamu kemarin gaji ya. Saya pikir kamu kemarin gajian dan sekarang kamu datang lagi meminta pinjaman. Saya minta maaf, Bu. Saya sudah tidak tahu harus kemana lagi. Saya barusan ke rumah bos saya tapi beliau tidak mau memberi saya pinjaman." "Riana, kalau bos kamu saja tidak memberi kamu pinjaman, bagaimana saya bisa memberi kamu?" ujar wanita itu. "Lagi pula saya kan sudah bilang sama kamu, terima saja tawaran menjadi model itu. Setidaknya hidup kamu akan terjamin dan tidak perlu kesulitan seperti sekarang." Riana terdiam. "Saya hanya memberi kamu saran. Coba kamu pikirkan lebih baik yang mana. Kamu buka hijab dan terima tawaran agensi untuk menjadi model mereka, atau hidup susah seperti sekarang?" tanya wanita itu panjang lebar. "Maaf Bu, saya benar-benar tidak bisa untuk yang satu itu." Gali bernapas lega. Riana ternyata tidak goyah sama sekali. Ia tetap istiqomah dengan jalan hijrah yang sudah dipilihnya, dan itu membuat cinta yang dimilikinya semakin besar. Ternyata selama ini ia menjalani kehidupan yang begitu keras. Padahal ia bisa saja menghubungi Aileen atau Alpian jika sedang dalam kesulitan. Fokus Gali kembali tertuju pada Riana. Wanita itu sudah melangkah pergi. Gali masih setia mengikuti dari belakang. Hingga pada saat Riana memasuki sebuah gang sempit yang menciptakan kerutan di alis tebal lelaki itu. Ini kan lorong
kecil tempat aku antar Pio. Apa Riana dan Pio bertetangga? Tak ingin kehilangan jejak, Gali kembali mengikuti Riana. Ia harus lebih berhati-hati agar tidak sampai terlihat oleh Riana. Tiba-tiba deringan ponsel yang nyaring membuat Galih gelagapan. Riana sempat membalikkan tubuhnya untuk melihat sosok di belakang. Beruntung Galih sempat menyembunyikan diri di balik sebuah tembok besar. Galih bernapas lega lalu melirik ke layar ponsel. Nama Alpian tertera pada layar. "Halo Al," ucap Galih sesaat setelah panggilan terhubung. "Kamu di mana sekarang?" tanya Alpian tanpa basa-basi. "Aku di jalan, memang kenapa?" Gali berbicara dengan suara sedikit berbisik. Tak ingin sampai pembicaranya terdengar orang lain. "Bagaimana dengan proyeknya? Sudah kamu periksa?" "Sudah, tenang saja, semuanya akan beres. Aku sedang menyelidiki ranjau darat yang sudah menelan dana perusahaan." "Baguslah," ucap Alpian. "Ngomong-ngomong, kenapa suaramu terdengar seperti sedang berbisik? Apa yang sedang kamu lakukan di sana?" "Alpian, kamu tidak akan percaya." Gali menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Ia terdengar menggebu dan penuh semangat. Hatinya saat ini benar-benar dipenuhi kebahagiaan. "Aku baru saja menemukan Riana. Aku menemukannya, Al." Selama beberapa saat tak ada sautan apapun dari Alpian. Sepertinya ia terkejut mendengar ucapan saudara sepupunya itu. Pencarian Riana selama 5 tahun tidak membuahkan hasil meskipun mereka terus mencari tanpa henti. "Kamu serius?" tanya Alpian hampir tak percaya. "Aku serius, aku baru saja menemukannya berjalan sendirian dan aku sedang mengikutinya sekarang." Sesekali Gali kembali mengintip demi memastikan Riana tidak menghilang dari pengawasannya. Syukurlah, Aileen pasti akan sangat senang mendengar berita ini. "Kalau begitu baik dengan Riana dulu, bujuk dia dan jangan memaksa, jangan sampai dia melarikan diri lagi." Alpian mencoba memberi peringatan. "Mengingat dulu Gali kurang bisa mengontrol emosi dengan baik. Aku tahu kali ini aku akan lebih berhati-hati. Baiklah, beri kabar kalau ada perkembangan selanjutnya. Tapi Al, tolong jangan beritahu siapapun dulu tentang ini, kecuali pada Aileen. Aku tidak mau ibuku atau yang lainnya ikut campur lagi. Kalau dia tahu Riana sudah ditemukan, dia pasti akan melakukan sesuatu. Tentu saja kita akan melindungi dia sebaik mungkin." Panggilan pun berakhir. Gali bernapas lega. Kemudian kembali mengintip Riana yang sudah berjalan di kejauhan. Lelaki itu keluar dari tempatnya bersembunyi, lalu perlahan melangkah mengikuti dari belakang. Hingga beberapa saat kemudian Riana terlihat memasuki sebuah rumah sederhana yang membuat sepasang mata lelaki itu dipenuhi air mata. Bagaimana tidak, rumah yang baru dimasuki Riana itu hanya sebuah rumah kecil dengan dinding terbuat dari seng yang sudah berkarat dan usang. Bagi Gali yang terbiasa menghuni rumah mewah, tentu saja rumah ini sangat jauh dari kata layak. Gali bahkan tak dapat membayangkan bagaimana Riana menjalani hari-harinya di gubuk kecil itu selama ini. Kalau Riana tinggal di sini, kira-kira rumah Pio yang mana? Entah mengapa sekarang Gali malah sibuk memikirkan Piola. Nah, segitu dulu ya bab 138-nya. Makasih banget buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya yang baru bergabung. Mohon maaf berapa hari ke belakang pakai suara AI ya. Jadi mohon maaf. Jadi kalau ada suara yang ikut rekam ya. Oke, pokoknya segitu dulu ya. Makasih kakak. Bye bye.